بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله. الحمد لله, kita senantiasa bertahmid, memuji, menyanjung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniyah, terutama ialah nikmatut taufiq wal hidayah. Nikmat mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayatun ilal Islam, hidayah bisa memeluk agama Islam. Wa hidayatun fil Islam, hidayah di dalam mengamalkan Islam, yaitu hidayatun ila sunnah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengilmui, mengamalkan, menghidupkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Nikmat ini, barakallahu fikum, dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam karya besar beliau Shifa'ul Alil, merupakan a'zamun ni'am allati an'ama Allah biha ibadah, kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semua kenikmatan yang dia rasakan, yang dia raih, itu semuanya tidak bisa menandingi nikmatut taufiq wal hidayah. Maka ikhwan fillah,
tatkala ada seseorang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah taufik wal hidayah menjadi seorang muslim, bahkan menjadi seseorang yang berupaya mengkaji dan mengamalkan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, maka berarti dia itu telah mendapatkan nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia syukuri dan wajib pula dia pelihara. Termasuk pula di antaranya yang wajib kita syukuri ialah nikmat talabul ilm. Satu bagian dari nikmat taufik wal hidayah, nikmat talabul ilm, nikmat kita menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wal istimrar alaih, berkesinambungan dan terus menerus menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, terutama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum, banyak dari kalangan kaum muslimin yang enggan untuk mempelajari agamanya atau yang berpaling dari agamanya. Banyak pula di antara mereka yang jahil tentang perkara agamanya, sehingga orang-orang yang menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini adalah orang-orang pilihan. Maka disyukuri dan dipelihara pula. Termasuk pula di dalamnya, barakallahu fikum, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di pagi hari yang cerah ini bisa kembali bermajlis. Kita mengadakan majlis ilm, kita mengadakan halaqatul ilm di masjid ini, tempat ini, dalam rangka untuk menambah iman kita kepada Allah, menambah semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema. Apa temanya, Eva? Hah? Temanya ialah aku ingin sadar, tetapi titik tanda tanya. Tema ini, barakallahu fikum, yang kali pertama diperuntukkan untuk diri saya pribadi, dan yang kedua diperuntukkan untuk ikhwah sekalian yang hadir di tempat ini. Juga diperuntukkan untuk segenap kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan keterangan ini. Tema yang diangkat untuk menasihati diri pribadi, tema yang diangkat untuk menasihati kaum muslimin secara umum, tema yang diangkat untuk semakin memperkokoh iman kita, memperkokoh prinsip kita, memperkokoh agama kita, dan supaya kita termasuk golongan orang-orang yang cepat sadar, golongan orang-orang yang cepat kembali kepada Allah, golongan orang-orang yang mudah untuk rujuk kepada al-haq, dengan tanpa tapi, dengan tanpa namun. Sama ini, barakallahu fikum, sengaja saya membuat bukan panitia. Aku ingin sadar tetapi. Sesungguhnya sederhana pembahasan kita ini, namun sengaja tema kita bikin seperti itu supaya orang penasaran. Itu salah satu dari teori publikasi, gitu ya. Jadi ketika membaca tema itu jangan lari kemana-mana, tapi lari pada satu pembahasan saja. Tema ini, barakallahu fikum, mengangkat fenomena kenyataan adanya orang-orang yang berada di atas dosa, di atas kemaksiatan, atau di atas penyimpangan, di atas sebuah kesalahan. Dia mengerti sedang berdosa, dia tahu sedang bermaksiat, dia ngerti pemahamannya batil, dia ngerti di atas penyimpangan. Datang nasihat demi nasihat kepada dia,
teguran-teguran kepada dia, tetapi masih berat di hati dia untuk rujuk kepada kebenaran. Masih berat bagi dia untuk mengakui kesalahannya. Masih berat bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dia kerjakan. Singkat cerita, tema ini membahas tentang masalah penghalang-penghalang seseorang dari taubat kepada Allah. Hal-hal yang menghalangi seseorang untuk cepat rujuk kepada kebenaran. Hal-hal yang menghalangi seseorang untuk cepat mengakui kesalahan dan menerima nasihat. Karena penghalang-penghalangnya atau hal-hal yang menghalanginya sangat banyak, ya nggak mungkin disampaikan semuanya. Kita globalkan dengan kata-kata tapi. Nah gitu ya. Saya kepingin sadar, tapi penghalang pertama. Saya kepingin sadar, tapi penghalang kedua. Saya kepingin taubat, tapi penghalang ketiga. Saya kepingin rujuk kepada al-haq, tapi penghalang berikutnya. Sangat banyak, puluhan. Karena banyak kita bikin global tapi. Nah, tapinya itu yang kita bahas insyaallah ta'ala. Gitu ya. Sehingga nasihat untuk diri pribadi dan untuk antum semuanya. Alhamdulillah azakumullah, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua ini di atas fitrah, di atas perkara yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran di Ar-Rum ayat yang ke-30, penggalan ayat, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu merupakan fitrah Allah yang Allah beri umat manusia fitrah di atasnya. Penafsiran para ulama tentang masalah ini ialah yang dimaksudkan dengan fitrah yang Allah berikan kepada segenap umat manusia ialah mahabbatul haqqi wa iradatuh. Fitrahnya orang itu senang mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran. Juga sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan di atas fitrahnya, suci, suka kebenaran, mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, mengharapkan kebenaran, mengharapkan kesucian. Itu merupakan fitrahnya umat manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa menegaskan, wal khalqu wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati seseorang, fitrah seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran. Di sisi yang lain, al-haq yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam kepada umat manusia, itu perkara yang sangat jelas, perkara yang sangat gamblang, perkara yang sangat mudah dikenali. Dinukil dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, diriwayatkan oleh Al-Hakim
dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan ala syarti Shaykhain wa wafaqahu Az-Zahabi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arba menyatakan, fa inna 'alal haqqi nura. Fa inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahayanya. Al-haq itu bercahaya, jelas, gamblang, terlihat, mudah dikenali, mudah dipahami, mudah dicari. Itu al-haq. Juga Rasulullah SAW sebelumnya tegas menyatakan tentang bimbingan Islam yang beliau tinggalkan kepada umatnya. Beliau menyatakan dalam hadis yang ma'ruf, Inna Ibn Majah wa ghairih, taraktukum 'ala al-bayda layluha kanahariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang suci, yang putih, bayda layluha kanahariha sawa, malam dan siangnya sama, terang, benerang, jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia pasti akan binasa. Dua sisi ini hanamtina azakumullah. Fitrah kita mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, mengharapkan kebenaran. Di sisi yang lainnya, al-haq itu bercahaya, jelas, gamblang, mudah dikenali, perkara yang wadah. Dari ini semuanya, maka seyogianya seseorang itu betul-betul mudah untuk menerima kebenaran, memiliki sifat talabul haq, mencari kebenaran, memiliki sifat qabulul haq, menerima kebenaran, dan memiliki sifat ar-ruju'u ilal haq, rujuk kembali kepada al-haq. Namun sering kalinya seseorang itu berpaling dari kebenaran atau merasa keberatan untuk kembali kepada kebenaran, atau susah untuk mengenali kebenaran, atau gengsi rujuk kepada kebenaran, dikarenakan beberapa asbab. Dikarenakan beberapa asbab dan sangat banyak. Dia tahu al-haq wajib diikuti. Dia tahu al-batil ditinggalkan. Dia merasa dirinya berdosa. Dia merasa dirinya banyak maksiatnya. Dia merasa dirinya banyak kemungkarannya. Dia merasa ada penyimpangan pada pemahaman dia. Tapi kenapa sulit sekali orang tadi kembali kepada al-haq? Sulit sekali untuk menerima al-haq. Sulit sekali untuk kembali rujuk ilal haq. Sulit sekali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan ada asbab. Bahasa saya, aku ingin sadar, tetapi banyak sebab yang menghalangi saya untuk sadar. Baik untuk dia sadari ataukah tidak dia sadari. Di sini Allah cukup banyak. Minimalnya ada sekitar 35 sebab. Masih kurang? Kurang ya? Masya Allah, 35 kalau disampaikan semua dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Karena waktunya setengah zuhur, jadi saya pilihkan saja. Sebab yang pertama yang membuat orang itu tidak kembali kepada al-haq,
Ini merupakan sesuatu yang terbesar, yaitu al-jahl fil haq. Karena kejahilan dia, kebodohan dia tentang kebenaran. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara menegaskan, wal asbabul mani'ah min qabulil haqqi katsiratun jidda. Sebab-sebab yang menghalangi orang untuk menerima al-haq itu sangat banyak. Faminha, di antara sebabnya ialah al-jahlu bihi. Sebabnya karena dia bodoh, tidak mengerti al-haq. Beliau menyatakan wa hadha sabab huwal ghalibu ala aktsarin nufus. Sebab yang satu inilah yang ghalib, yang umum terjadi pada kebanyakan manusia, kebanyakan jiwa. Fa inna man jahila syai'an 'adah wa 'ada ahlah. Sebab seseorang yang bodoh tentang sesuatu, maka dia akan memusuhi hal tersebut dan memusuhi orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Jahil tentang sunnah, maka dia akan menentang sunnah dan memusuhi ahlu sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan, wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa li naqsi ittiba'ihi lis-sunnah 'ilman wa 'amala. Kamu tidak akan mendapati seseorang pun yang terjatuh pada kebid'ahan melainkan disebabkan karena kurang ittiba, kurang mengikuti sunnah, baik secara ilmunya atau amalnya. Dia mengatakan wa illa faman kana biha 'alima wa laha muttabi'a lam yakun 'indahu da'in ila al-bid'ah fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhalu bis sunnah. Beliau mengatakan kalau orang itu mengerti sunnah atau orang itu ittiba'us sunnah, maka tidak ada sesuatu yang menyeru dia untuk bid'ah, karena ngerti sunnah dan ittiba'us sunnah. Beliau mengatakan sesungguhnya kebid'ahan itu yang sering terjatuh padanya ialah orang-orang yang jahil tentang sunnah. Jahil tentang sunnah, maka jatuh ke dalam kebid'ahan. Mengerti tentang sunnah, selamat dari kebid'ahan. Cukup jelas. Cukup jelas, barakallahu fikum. Ini sebab yang pertama. Aku kepingin sadar, aku kepingin mengilmu dan mengamalkan sunnah, tapi saya bodoh. Itu bahasa kasarnya, tidak ada orang ngomong kayak gitu. Pernyataan seperti itu kan terkadang dari lisanul maqal, diucapkan langsung oleh orangnya, atau lisanul hal, dari kondisi dia, keadaan dia. Dia ini kepingin sadar, dia kepingin baik, kepingin al-haq. Al-haq wadah, jelas, gamblang, bercahaya, gampang dikenali. Tapi berhubung dia jahil, orang yang bodoh, tidak mengerti sunnah, akhirnya memusuhi sunnah, akhirnya memusuhi ahlu sunnah, akhirnya tidak bisa mengamalkan sunnah li jahlihi, karena jahilnya dia. Wallahul musta'an. Ini yang pertama ya Pak. Sebab yang pertama ialah al-jahl. Sebab yang kedua,
ialah i'tiqaduhumu bil haqqi wattiba'ih, keyakinan al-haq itu rumit, sulit dan samar. Aku kepingin sadar, aku kepingin kembali kepada al-haq. Tapi gimana ya sih? Mempelajari al-haq itu sulit banget. Al-haq itu kok rumit sekali, samar gitu loh. Saya disuruh kembali kepada sunnah, tapi kok warnanya banyak. Ada sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah itu. Saya dikasih tahu katanya yang hak itu ahlus sunnah, tapi kok ahlus sunnahnya banyak banget. Ada ahlus sunnah model ini, ada ahlus sunnah model itu, ada ahlus sunnah model yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Yang mana ini? Rumit banget ini. Sing malah saya. Sabar sekali sunnah ini. Saya kepingin kembali kepada al-haq. Saya kepingin menjadi ahlus sunnah, tapi kok rumit al-haq itu. Kok jelimet banget al-haq itu. Kok samar sekali. Kok banyak warnanya. Itu diantara sebab barakallahu fikum orang tadi tidak bisa kembali kepada al-haq, atau tidak bisa mengamalkan al-haq, atau tidak menerima al-haq. Dia meyakini, merasakan al-haq itu samar, susah, rumit, susah dikenali. Ini kalau Allah sering dinyatakan dan diucapkan, dilontarkan oleh banyak pihak. Terlontar langsung dari mulutnya orang. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dipecahkan. Dipecahkan ya. Dikarenakan kita di awal telah menyatakan dengan pasti al-haq wadih, kebenaran itu jelas, mudah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Qamar dalam beberapa ayat, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kami sungguh telah memudahkan Quran untuk diingat. Apa ada orang yang mau ingat? Mudah, gampang ya. Tapi kok ada orang yang mengatakan sulit? Kok ada orang yang mengatakan rumit? Kok ada orang yang mengatakan samar? Ini Allah, sebabnya ada lagi. Bisa jadi dikarenakan orang itu jahil tentang perkara al-haq, belum paham, belum mengerti, sehingga bayangan dia yang mana al-haq itu. Secara global dia tahu al-haq, al-haq, tapi secara detailnya, rincinya mana? Mungkin karena jahilnya dia. Kalau karena jahilnya dia, maka dikasih tahu, Pak, al-haq itu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ngaku al-haq. Nah gitu ya. Kalau dia jahil dikasih tahu, Pak, ahlul haq, ahlus sunnah itu yang ini, yang ini, yang ini, yang itu pura-pura jadi ahlul haq. Itu kalau jahilihi. Ada kemungkinan pula barakallahu fikum ialah dikarenakan terlalu banyak seruan-seruan dakwah yang dilancarkan oleh ahlul batil, dilancarkan oleh ahlul bid'ah, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan ahlus sunnah, mengatasnamakan dakwah salafiyah, mengatasnamakan dakwah salafiyin, padahal mereka semua adalah hizbiyin. Sehingga orang yang mau mencari al-haq, kepingin sadar, rujuk kepada al-haq, bingung dia. Aku kepingin al-haq, aku kepingin sadar, tapi tadi itu kok warnanya banyak banget,
Barakallahu fikum. Ini ngomong ahlus sunnah, yang ini ahlus sunnah, yang ini ahlus sunnah. Ini ngomong salafi, ini salafi, ini salafi. Dakwah salafiyah, dakwah salafiyah, dakwah salafiyah. Yang betul yang mana? Dia dibingungkan dikarenakan beragam dakwah salafiyah. Maka di sini barakallahu fikum, orang tersebut perlu dikenalkan dengan simatu ahlil haqq, ciri khas ahlul haqq, hakikatnya ahlul haqq. Itu pembahasan panjang lagi ya Pak. Yang intinya barakallahu fikum, dikenalkan kepada dia al-haq itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dan diwujudkan dalam kenyataan kesehariannya, pada ilmunya, pada amalnya, pada dakwahnya, pada akidahnya, pada ibadahnya, pada muamalahnya, pada akhlaknya, pada kesehariannya. Itu al-haq. Adapun yang semata-mata mengatakan hak, semata-mata mengatakan sunnah, semata-mata mengatakan salafiyah, tetapi secara realnya, faktanya banyak yang menyimpang dari al-haq, kita sampaikan kepada orang tadi, Pak, itu al-haq imitasi, Pak, itu salafi tidak asli, Pak, itu ahlus sunnah yang palsu, atau semisalnya. Ini bahasa dari saya ya, dan antum kemas sendiri. Barakallahu. Intinya, orang itu terkadang ingin sadar, ingin kembali kepada al-haq, tetapi yang menghalangi dia untuk tahu al-haq, yang menghalangi dia untuk merujuk kepada al-haq, yang menghalangi dia untuk menerima al-haq, dikarenakan dia merasa al-haq itu sangat samar, sangat asing, sangat rumit, sangat susah. Imma karena kejahilan dia, wa imma dikarenakan terlalu banyak dakwah batilah, dakwah batil barakallahu fikum, yang mengaku sebagai dakwatul haq. Barakallahu fikum. Ada pula sebab yang ketiga, entah jahil, entah banyak al-haq, banyak dakwah yang batil. Imma yang ketiga barakallahu fikum ialah itu sebuah lontaran syubhat yang disampaikan oleh dia, memang dari sononya dia menolak kebenaran, tapi dia melemparkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Susah belajar Quran dan Sunnah, susah mengkaji Alkitab dan Sunnah, susah mengkaji pemahaman salaf ila akhirih. Ini syubhat. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, mereka menyatakan i'tiqadu su'ufatil haqqi wa ghumudihi wa ishtibahihi syubhatun iblisiyatun syaitaniyah liyusrifa biha an-nasa 'anil nazar wa taharril haqq. Adanya keyakinan al-haq itu sulit, rumit, samar, itu merupakan syubhat iblis, merupakan syubhat syaitan, bertujuan untuk memalingkan umat manusia supaya mereka mengkaji dan mempelajari al-haq. Ini kemungkinan yang ketiga. Banyak kemungkinan. Mungkin dia jahil, mungkin dikarenakan terlalu banyak dakwah-dakwah yang mengaku dakwatul haq, mungkin pula dikarenakan adanya syubhat seperti ini. Dan itu syubhat yang batil barakallahu fikum, dikarenakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menerangkan al-haq wadih. Al-haq itu sangat jelas dan gamblang. Intinya, aku ingin sadar, tetapi al-haq itu sulit, al-haq itu samar, al-haq itu ragamnya banyak. Allahul musta'an. Ada lagi sebab yang berikutnya,
yang menghalangi orang untuk rujuk kepada al-haq. Dan ini termasuk sebab yang cukup besar. Dan itu merupakan ciri khasnya orang yang menyimpang, ciri khasnya ahlul batil, ciri khasnya ahlul bid'ah. Apa itu? I'tiqaduhu annahu 'alal haqq. Orang ini meyakini dia itu sudah di atas kebenaran, padahal dia itu di atas penyimpangan, dia di atas pemahaman yang bid'ah. Kalau ini pada ahlul bid'ah ya, kalau ahlul ma'asi tidak ada yang mengaku dirinya benar. Maling tidak mengatakan saya itu ahlul haq, tidak mungkin. Para pezina, para pelacur tidak mungkin mengatakan benar saya itu. Tidak. Ini hanya terjadi pada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang terkena pemahaman bid'ah. Dia malah meyakini saya itu alal haq, i'tiqaduhu annahu alal haqqi. Kalau begitu, dia akan meyakini pula setiap orang yang menyelisihi saya itu yang batil. Dia meyakini dirinya alal haq dan dia meyakini yang menyelisihi dia alal batil. Ini mengerikan ya Pak. Ini merupakan a'zam as-sawaris anil haq. Ini merupakan penghalang yang cukup besar yang menghalangi orang untuk rujuk kepada al-haq. Dia di atas kebatilan, di atas penyimpangan, di atas kebid'ahan, tapi merasa yakin dia itu di atas al-haq. Merasa yakin dia yang benar, yang lain salah. Penghalang ini khanafitina azzakumullah ternyata merupakan sifatnya al-Yahud wan Nasara. Mengaku dirinya lah yang benar, mengaku dirinya lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18 tentang ahli kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami itu adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Abna'ullah wa ahibba'uh. Padahal mereka itu Yahudi, padahal mereka itu Nasrani, orang kafir, tapi mengaku kami itu adalah putranya Allah dan kami itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ide mereka ya. Mantap untuk mengatakan saya ahlul haq, saya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Masing-masing mengaku demikian. Itu namanya i'tiqaduhu annahu alal haq, yakin dia yang benar, padahal Yahudi, padahal Nasrani. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Yahudi ini mengklaim Nasrani batil, yang Nasrani mengklaim Yahudi batil. Itu juga diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-113. Allah menyatakan tentang al-Yahud dan Nasara ini, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'.
saling menghantam. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu tidak ada di atas kebenaran sama sekali. Nasara balas balik, Yahudi juga begitu. Laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi tidak di atas sebuah kebenaran. Bahasa kasarnya, Yahudi mengatakan Nasara ahlul batil, Nasara mengatakan Yahudi ahlul batil. Di saat yang sama tadi, masing-masing mengatakan kami adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaum muslimin mengatakan sama-sama batil, kayak gitu ya. Yahudinya ahlul batil, Nasrani ahlul batil. Yahudinya bukan orang yang Allah cintai, Nasrani juga bukan orang yang Allah cintai. Barakallahu fikum. Ya, karena kita alhamdulillah tahu kebenaran dan gitu ya. Sementara mereka terhalangi dari kebenaran dikarenakan mereka meyakini sayalah ahlul haq. Itu merupakan sifatnya al-Yahud. Dan ternyata barakallahu fikum, penghalang seperti ini itu banyak terjadi pada ahlul bid'ah dan menjadi ciri khasnya ahlul bid'ah. Meyakini bahwasanya mereka itulah yang di atas kebenaran, amal mereka itulah yang benar, i'tiqad mereka itulah yang benar, apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Yang kali pertama dari kalangan ahlul bid'ah yang menempuh prinsip ini ialah kaum Khawarij. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah menyatakan, memberitakan kepada kita. Beliau menyatakan wa awwalu man dhalla fi dzalik humul khawarijul nariqun haitsu hakamu li nufusihim bi annahumul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnatihi wa anna aliyan wa muawiyata wal askarain hum ahlul ma'siyati wal bid'ah fastahallu mastahalluhu minal muslimin indahal murad min kalami. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sekte pertama yang sesat dalam bab ini kaum Khawarij al-mariqun, kaum Khawarij yang keluar dari agama ini, di mana mereka menghukumi diri mereka sendiri bahwasanya mereka lah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah. Yakin kami inilah yang di atas kitab wa Sunnah, kami itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah, katanya Khawarij. Lalu mereka menghukumi bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan dua pasukan mereka berdua, mereka lah ahlul maksiat dan ahlul bid'ah. Bayangkan, nuduh sahabat Ali ahlul bid'ah, nuduh sahabat Muawiyah ahlul bid'ah, merasa yakin mereka lah ahlus sunnah, padahal mereka itu orang Khawarij. Maka Khawarij itu pun karena merasa yakin di atas kebenaran, mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin seperti yang terjadi pada masa itu. Bayangkan. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat dan tipikal orang yang seperti ini di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku beritakan kepada kalian seseorang yang paling merugi amalannya, yaitu seseorang yang sesat. Usahanya di dunia ini, tapi mereka mengaku, mereka meyakini bagus perbuatannya. Dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arbah dan sejumlah sahabat yang lain, yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah kaum Khawarij. Siapa orang yang sesat tapi ngakunya benar? Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat yang lainnya, humul Khawarij, mereka adalah kaum Khawarij.
Barakallahu. Itu tepatnya terjadi pada saat peristiwa perang Siffin antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu. Itu menjadi ciri khasnya kaum Khawarij. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya beliau At-Tis'iniyah, beliau juga memberitakan tentang mereka ini. Wa kadzalika da'wa katsirin min ahli al-ahwa'i wad-dhalal annahum al-muhiqqun aw annahum ahlullah aw ahli tahqiq aw awliya Allah. Begitu pula pengakuan mayoritas ahlul batil, ahlul ahwa, orang-orang yang sesat. Mereka mengaku sebagai muhiqqun, orang yang hak, mengaku sebagai ahlullah, ahlinya Allah, mengaku sebagai ahlul tahqiq, mengaku sebagai wali-wali Allah. Hatta taqifu hadhihi al-ma'ani 'alaihim duna ghairihim, hingga mereka membatasi makna-makna tadi untuk mereka saja. Makna al-haq, makna ahlullah, makna waliullah dibatasi untuk mereka saja, bukan untuk yang lain. Padahal katanya beliau, wa yakununa fil haqiqati ila a'da'illahi aqrab. Padahal mereka pada hakikatnya lebih dekat kepada musuh-musuh Allah. Wa ilal ibtali aqrab minhum ila tahqiqi bikatsir. Dan pada hakikatnya mereka itu lebih banyak batilnya daripada haknya. Ila akhir kalami, sampai akhir kalamnya beliau rahimahullah. Yang intinya ini merupakan sifat dan kebiasaannya ahlul bid'ah, dan inilah yang menghalangi orang-orang yang punya pemahaman bid'ah, punya syubhat bid'ah untuk rujuk kepada al-haq. Bahasa kasarnya, aku kepingin sadar, aku kepingin rujuk kepada al-haq, tapi bagaimana mungkin saya mau dikatakan harus rujuk kepada al-haq? Saya ahlul haq. Gitu ya. Kok aneh antum-antum itu? Ittaqillah ya akhi, ittaqillah ya fulan, kembali kepada al-haq. Siapa sih? Saya itu ahlul haq. Maksud saya disuruh kembali kepada al-haq, kebenaran. Saya itu ahlul haq. Ittaqillah ya akhi, kembali kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Saya itu loh, dia ada dakwah salafiyah, dia ada dakwah sunnah. Ada apa kok disuruh sadar? Kok disuruh kembali kepada kebenaran? Merasa yakin dirinya di atas al-haq, padahal dirinya di atas al-batil. Al-Yahud wa Nasara merasa yakin di atas al-haq, padahal mereka orang-orang kafir. Khawarij merasa yakin al-haq, padahal mereka adalah kaum Khawarij, sekte yang sangat menyimpang. Semua ahli bid'ah merasa yakin di atas kebenaran, padahal mereka semua adalah ahli bid'ah. Ini harus diwaspadai baik-baik. Dari sini khonajina azzakumullah, kenapa iblis laknatullahi alaih lebih senang sama bid'ah daripada maksiat? Ya sama-sama senang ya. Yang penting Bani Adam itu menyimpang. Tapi kalau disuruh memilih menyimpangkan Bani Adam dengan bid'ah atau menyimpangkan Bani Adam dengan maksiat, dia milih apa? Bid'ah. Kenapa ya Pak? Kenapa ya Pak? Alasannya dikarenakan kalau maksiat itu, orang yang jatuh pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dirinya kotor, merasa dirinya salah, merasa dirinya jatuh dalam kehitaman, lembah hitam, merasa berdosa, sehingga dia pun diharapkan mendapatkan taufik untuk taufik kepada Allah. Tapi kalau sudah terkena pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, syubhat bid'ah, pemahaman yang nyeleneh, salah,
merasa mantap saya al-haq. Dinukil dari para ulama kita, dari Sufyan ats-Tsauri dan juga yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Barakallahu fikum. Di antara sebabnya ialah hal demikian. Dan ini azakumullah, penghalang yang paling banyak terjadi di zaman sekarang ini dan yang paling mengerikan dikarenakan orang itu akan susah untuk bertaubat kepada Allah, susah untuk rujuk kepada kebenaran, susah untuk menerima al-haq. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Pertempuran hebat antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Saya tapi yang ahlul bid'ahnya memposisikan ahlu sunnah sebagai ahlul batil. Itu macam-macam. Barakallahu fikum. Ahlul bid'ah yang membantah ahlu sunnah merasa dirinya sebagai ahlul haq, mempromosikan dirinya di atas ahlul haq. Sementara ahlul sunnah juga menyuarakan yang sama. Mereka itu ahlul bid'ah, dikatakan bid'ah, yang betul adalah ahlul sunnah. Ini di antara sebab kenapa banyak kaum muslimin yang linglung. Ini mau mengkaji al-haq, ternyata di dalamnya terdapat sekian banyak gejolak seperti ini. Allahul musta'an. Namun barakallahu fikum, kalau kita semua kembali kepada Allah, al-luju' ila Allah wa tawakkulu 'ala Allah wa thiqatu billah, kita jujur, kita tulus, kita ikhlas kembali kepada Allah, kembali kepada bimbingan Al-Qur'an, kembali kepada bimbingan sunnah Rasul yang sahihah dengan pemahaman salaful ummah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah taala jalan terang itu akan nampak di depan kita. Kita akan mampu untuk memilah mana yang hak, mana yang batil, mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah, mana orang yang menyimpang, mana orang yang lurus, insyaallah taala. Walaupun perjuangannya cukup berat, dikarenakan masing-masing mengaku dirinya di atas al-haq. Dan finalnya nanti ketika sudah masuk ke alam berikutnya, alam akhirat, semuanya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dihisab, diputuskan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka di sana akan diketahui mana yang hak, mana yang batil. Wa innallahi tajtami'ul khusumu, dan di sisi Allah akan berkumpul semua orang yang bertikai. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Al-muhim, ini penghalang berikutnya. Merasa yakin di atas kebenaran, padahal dia di atas kebid'ahan. Sebab yang berikutnya, jamnya sudah semakin bergerak. Saya kepingin jamnya berhenti gitu ya, berhenti lama baru bergerak lagi gitu ya. Karena masih banyak sekali yang mau saya utarakan ya. Tapi dapat pelan-pelan. Yang berikutnya, penghalang yang berikutnya. Di antara yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran atau rujuk kepada kebenaran ialah al-khauf, rasa takut. Rasa takut. Mananya pokok rasa takut? Macam-macam. Bisa jadi takut oleh sebuah kekuasaan yang menindas sehingga menerima merujuk kepada al-haq itu menjadi sesuatu yang membahayakan.
saya mau sadar, saya mau kembali pada al-haq, tapi takut ya akhi, gimana ini? Itu kekuasaannya ada sekarang itu betul-betul mengintimidasi kebenaran, menyudutkan ahlul haq, menindas ahlul haq dan segala macamnya. Seperti yang terjadi pada kaum Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Rasa takut yang luar biasa kepada Fir'aun ketika itu menjadi sebab mereka tidak berani untuk menerima al-haq yang dibawa Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kalaupun ada orang yang kuat jiwanya beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, itu pun dirudung ketakutan dalam kondisi yang mencekam, menegangkan. Antum perhatikan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-83, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayyafinahum. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyah min qaumih, sejumlah keturunan dari kaumnya Nabi Musa, ala khaufin min fir'auna wa malaihim, itu juga dikarenakan rasa takut kepada Fir'aun dan bahaya tentaranya untuk memfitnah mereka, untuk menguji mereka. Ala khauf, sedikit sekali yang mau beriman. Kenapa? Takut kepada Fir'aun. Tahu yang diajarkan Nabi Musa itu kebenaran, ngerti beliau Nabi yang dibawa risalah nubuwah, tetapi lagi Fir'aun, tetapi siksaan Fir'aun, azabnya dia dipenjara, disiksa, dianiaya, dan aku kepengen sadar, saya tahu al-haq, tapi takut kepada sebuah kekuasaan yang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Masuk pula dalam kategori rasa takut ini ialah takut kehilangan kekuasaan. Sudah nyaman di atas kenikmatan yang melimpah, sudah nyaman di atas sebuah kepemimpinan, banyak pengikutnya, banyak atba' wa ashab. Barakallahu fikum. Padahal dia di atas al-batil. Ketika sampai kepada dia yang namanya al-haq, dia tahu itu al-haq, ngerti ini hakun, dan dia ngerti dirinya al-batil. Tapi kalau saya tinggalkan apa yang selama ini saya rasakan, kalau saya menerima al-haq tadi, kalau saya merujuk kepada al-haq tadi, gimana ya, kekuasaan akan hilang, kenikmatan yang luar biasa akan hilang, dunia saya akan hilang, pengikut saya akan pergi semuanya. Gimana ini? Singkat bahasanya, aku ingin sadar, tapi kekuasaanku gimana? Saya kepengen sadar, tapi duniaku, tapi prestise, kemasyhuran, ketenaran, pengikut dan segala macamnya bagaimana? Ini barakallahu fikum yang menjangkiti orang-orang yang sudah terkena penyakit hubbud dunia wa riyasah, cinta dunia dan cinta kepemimpinan. Sulit bagi dia untuk rujuk kepada al-haq, sulit bagi dia untuk menerima kebenaran karena takut kekuasaannya hilang, takut dunianya habis, takut pengikutnya itu lari. Contoh yang disebutkan dalam riwayat ialah kasus yang menimpa Heraklius Azimur Rum. Dalam hadis yang cukup panjang dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Abu Sufyan Sa'ad bin Harb radhiyallahu taala anhu mengisahkan kepada Ibnu Abbas
dialog panjang pada masa ketika dia masih kafir. Dialog panjang antara Heraklius dengan Abu Sufyan terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan ringkas disebutkan Rasulullah SAW mengirim surat ajakan dakwah, ajakan masuk Islam kepada Heraklius. Surat ya Rasul diterima sama Heraklius, tapi dia kepingin mengetahui kebenaran Nabi yang mengaku sebagai Nabi tadi. Disuruh mencari di wilayah dia, wilayah Romawi itu orang yang dari bangsa Arab. Ternyata didapati ada rombongan dagangnya Abu Sufyan Sahar bin Harb. Dipanggil masuk dalam ruangan Heraklius. Abu Sufyan selaku yang paling dekat nasabnya dengan Rasul paling depan. Di belakangnya teman-temannya Abu Sufyan ketika itu. Dan diminta kalau dia dusta katakan dia dusta. Kemudian Heraklius menanyakan tentang banyak hal perihal Nabi kita Muhammad SAW. Di akhir pertanyaan dia menyatakan, kalau betul apa yang kamu ucapkan wahai Abu Sufyan, maka sungguh dia akan menguasai tempat kedua telapak kakiku ini. Saya sudah tahu akan keluar seorang Nabi, tapi saya nggak menduga kalau Nabi itu dari bangsa kalian. Dari bangsa kalian. Kalau seandainya aku bisa ke sana, aku akan segera menemui dia. Kalau aku ada di sisinya dia, aku akan cuci kedua telapak kakinya. Ngerti ya? Ngaku sebagai mengerti Rasul sebagai Nabi. Tahu itu hak, tahu sebagai Nabi. Di akhir pembahasan riwayat tadi, Heraklius pun kemudian mengumpulkan para pembesar Romawi memasuki Daskarah milik dia. Daskarah itu ialah suatu istana yang dikelilingi oleh rumah-rumah pemukiman. Diperintahkan ditutup semua pintu-pintu yang ada. Heraklius kemudian tampil di istananya itu di hadapan semua masyarakat Romawi. Dia mengatakan, "Ya ma'syar Rum, hal lakum fil falahi wa rusd?" Wahai segenap bangsa Romawi, maukah kamu merasakan kebahagiaan, keberuntungan dan bimbingan? Wa ayyasbuta mulkukum, kemudian kerajaan kalian akan terus ada, tidak bakal hancur. Tapi dengan syarat, fatubayi'u hadzal nabi, kamu membaiat nabi ini. Ingat begitu. Ternyata di luar dugaan, orang-orang Romawi pun kemudian hasu haifata humuril wuhush ilal abwab. Ternyata orang-orang Romawi pun langsung kalap. Mereka semuanya lari seperti larinya keledai liar menuju ke pintu-pintu yang ada. Fawajaduha mughallaqah. Ternyata mereka dapati sudah terkunci. Lari semuanya, tidak mau menerima usulan Heraklius untuk membaiat Nabi kita Muhammad SAW. Lari. Disebutkan dalam riwayat itu, falamma ra'a Heraklius, falamma ra'a Herakl nufratuhum wa aysa minal iman, qala rudduhum aliyya. Tatkala Heraklius melihat reaksi mereka yang langsung lari seperti itu kayak keledai tadi, sudah putus asa, tidak mungkin mereka beriman. Dia mengatakan rudduhum aliyya, kembalikan mereka kepada saya. Setelah semuanya kembali, Heraklius mengatakan, inni qultu maqalati anifa akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Tenang masyarakat Romawi. Tadi saya mengucapkan ucapan tadi itu untuk mengetes, menguji seberapa jauh kokohnya kamu di atas agama kamu ini. Dan saya langsung saksikan sendiri, memang kalian sangat kokoh memegang agama kalian.
gagal beriman itu Heraklius. Padahal sudah ngerti itu Nabi kita Muhammad SAW sudah ngerti, bahkan mengajak kaumnya untuk membaiat Nabi kita Muhammad, mengajak kaumnya masuk Islam untuk beriman. Tapinya itu susah. Tapi konsekuensinya dia harus turun dari takhta kerajaan. Konsekuensinya dia harus ditinggal lari oleh rakyatnya, oleh para pengikutnya. Konsekuensinya dia harus meninggalkan semua harta kekayaannya. Berat ya akhi. Berat. Sudah sekian lama menikmati kepemimpinan sebagai seorang penguasa Romawi. Dunia melimpah, apa saja dia inginkan itu ada. Pengikut banyak, mengeluh-elukan dia, mengaku-ngakukan dia. Sekejap hilang semuanya. Depresi. Tidak kuat dia menghadapi seperti itu ya. Ini yang menghalangi orang untuk kembali kepada Al-Haq. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya beliau Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara menyatakan tentang kisah Heraklius tadi. Beliau mengatakan fa inna Herakla 'arafa al-haqqa wa hamma bid-dukhul fil Islam falam yutawi'hu qaumuhu fa khafahum 'ala nafsihi فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. Heraklius dalam kisah di atas tahu kebenaran, arafal haq, tahu al-haq, dan sudah punya niatan kuat masuk Islam, tapi ternyata tidak disetujui oleh kaumnya, maka dia pun mengkhawatirkan dirinya atas mereka, mengkhawatirkan mereka atas dirinya. Akhirnya dia pun memilih kekufuran daripada keislaman setelah jelas gamblang untuk dia petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, keislaman di depan pelupuk mata sudah gamblang jelas, tidak ada teks aling-aling, al-haq al-haq. Tapi subhanallah, yang menghalangi dia dari al-haq di depan mata itu ialah khauf, rasa takut. Bukan takut kepada Nabi, tapi takut kehilangan kepemimpinan, takut kehilangan dunia yang selama ini dia nikmati, takut kehilangan pengikut. Sesuatu yang sangat susah barakallahu. Dan ini rata-rata menimpa para pembesar, menimpa para pejabat, menimpa tokoh-tokoh, menimpa orang-orang yang ditokohkan. Ya, kalau kelasnya kita ya menimpa para dai, menimpa para ustadz dan segala macamnya, yang diustadkan, yang dianggap sebagai dai, yang dikatakan sebagai mubaligh dan segala macamnya. Sudah nikmat, sudah nyaman ya. Para pengikutnya banyak, jamaah pengajian juga sangat banyak, mengeluh-elukan dia, memuji-muji dia, dinaikkan setinggi langit. Masya Allah, semua nyaman, semua nikmat. Kepingin umroh, silakan berangkat umroh. Kepingin haji, berangkat haji. Kepingin nikah lagi, dicarikan lagi. Allah Ustaz. Senang gitu ya? Sudah luar biasa. Sudah Masya Allah, sudah besar. Datang al-haq di depan mata dia. Allahumma ditegur. Ada penyimpangan pada dirinya. Ditegur, banyak yang negur. Ya Ustaz, kada wa kada, ini batil ya Ustaz, ini menyimpang ya Ustaz. Nih al-haq, nih jelas gamblang di depan matanya al-haq. Subhanallah, taufiq Allah ya. Padahal dia memegang al-haq tadi, fadilah besar bagi dia. Ketika itu, bayang-bayang rasa takut. Kalau saya terima al-haq ini, waduh, jatuh pamor saya. Tadi jadi ustaz, sekarang gak jadi ustaz lagi.
tadinya sudah banyak jamaah pengajian dan para pengikut, kalau saya mengakui saya salah, saya menyimpang dan saya terima al-haq, nanti apa kata mereka? Dikiranya saya orang nggak beres, lari dari jamaah pengajian saya. Saya kalau kepingin umroh gimana? Tidak ada yang berangkatkan saya. Saya kalau kepingin haji gimana? Tidak ada yang ngajak saya. Kalau saya kepingin renovasi rumah saya, yang siapa yang renovasi dan segala macamnya? Coba urusannya Evan ya. Panjang. Akhirnya dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan dunianya, mempertahankan ketenarannya, kemasyhurannya atau pengikutnya, dia rela menolak kebenaran, dia rela di atas kebatilan karena takut dengan perkara tersebut. Allahul musta'an. Padahal karena fitina azakumullah, dengan dia memilih al-batil, menolak al-haq, itu justru sebagai langkah awal kebinasaan dia di dunia sebelum di akhirat. Allahul musta'an. Itu yang dikatakan sebagai ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allahul musta'an. Nasallallahu ta'ala taufiq wassalamah ya ikhwan. Ini yang susah untuk dihindari. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang tadi para tokoh, para pejabat, para dai. Jangan dikira enggak menimpa orang-orang yang lain. Timpa. Ya, paling gampang aja lah. Sudah punya pekerjaan tetap. Saya bingung sekarang ini para karyawan-karyawan nih. Ini orang Tangerang ini banyak karyawan kayaknya ya. Para kelas itu sudah jadi karyawan tetap, sudah naik statusnya dari karyawan biasa, honorer, karyawan tetap, naik lagi, manajer dan segala terus, masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata dikasih tahu oleh seseorang atau membaca atau apa, ternyata pekerjaan dia itu haram. Kau tahu haram? Ternyata dia itu pekerjaannya di bank-bank ribawi. Dalam keadaan posisi dia sudah sebagai direktur bank fulan, misal. Ya kalau salah direktur jangan manajer aja lah, atau apa ya, kepala brand, gitu ya, kepala cabang, ini kecamatan apa namanya? Alumni gitulah ya, cabang Tangerang gitu. Itu kan sudah masya Allah itu, yang kepala cabang aja sudah masya Allah, apalagi yang direktur. Arti, riba, haram, aduh, gelisah. Orang yang semacam ini jarang yang langsung sami'na wa ata'na dengan ayat Quran atau hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan ribanya dan haramnya pekerjaan dia. Riba, sami'na wa ata'na, exit, keluar langsung. Tidak semudah yang dibayangkan. Mikir, aduh, haram. Berarti saya makan barang haram. Kalau saya keluar, saya mau makan apa? Padahal tabungannya tidak tahu berapa miliar ya kan ya. Saya mau makan apa coba kalau saya keluar? Kalau saya keluar, jadi saya kerjanya apa? Masuk saya dagangan kolan tua. Masuk saya gelar di samping itu dagangan kolan tua, dagangan herbal, dagangan madu. Sudah asik duduk di kursi kepala brand kayak gini, masuk kemudian tahu-tahu turun ke lapangan di pinggir-pinggir masjid gelar. Masa kemudian yang tadinya saya menggunakan pakaian yang necis, yang pakaian kantor, masa kemudian menggunakan pakaian biasa gelar kolan tua 1000 kayak gitu ya. Allah Ta'ala. Kalau mau beli 4 37 gitu ya. Allah barisi. Masa kayak gini. Pikir.
Terus nanti kalau saya sakit, siapa yang ngurusi biaya pengobatan saya? Kalau selama ini kan sakit enak, tinggal sakit masuk rumah sakit, telepon pihak perusahaan, langsung diurus sama mereka. Nah gitu ya. Terus siapa yang membiayai? Terus. Itu namanya khauful faqr wal miskin. Dibayang-bayangi rasa takut miskin, rasa takut fakir. Iya Pak ya? Loh, kok nggak ngaku itu loh? Iya Pak ya? Jawabannya umumnya iya. Ya umumnya ya ada satu dua yang kemudian mantap exit. Ini itu kenapa ya Pak? Al-khawf. Kalau yang pertama karena takut dengan penguasa yang kejam, yang kedua takut kepemimpinan dia hilang, dunia dia hilang, atau pengikutnya lari, yang ini takut miskin, takut dirinya hilang jika terjadi. Dan antum kasih contoh yang lain, antum kiaskan dalam sekian banyak kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Sebab yang menghalangi orang untuk rujuk kepada al-haq, taubat kepada Allah, al-khawf, rasa takut dengan berbagai macam bentuk rasa ketakutan tadi. Aku pengen sadar, tapi kalau miskin tidak mau saya kepengen sadar, tapi kalau jadi rakyat biasa, berat saya. Maunya dia, saya sadar, tapi tetap jadi pemimpin. Saya sadar, tapi dunia saya utuh. Saya mau sadar, tapi pengikut saya jangan lari. Saya mau sadar, tapi jadi orang kaya saja, jadi orang miskin. Maunya gitu. Allahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Al-khawf. Barakallahu fikum. Dan secara khusus oleh para ulama disebutkan penghalang yang cukup besar yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran, untuk rujuk kepada kebenaran ialah hubbud dunia wa riyasah. Cinta dunia dan cinta kepemimpinan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ada pernyataan yang cukup bagus ini. Pernyataan yang cukup bagus terkait dengan orang-orang yang tidak rujuk kepada al-haq karena takut dunia, takut kepemimpinan dan segala macamnya tadi. Disebutkan man tarakal haqqa wan sarafa anhu li jahin aw mal. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman Al-Syekh. Dia mengatakan wa man tarakal haqqa wan sarafa anhu li jahin aw mal fa fihi syabahun min al-yahud. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, berpaling dari kebenaran karena takut kepemimpinan dan hartanya hilang, maka berarti dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Fa inna ulama Bani Israil kanat lahum makalatun ala aghniyaihim. Sebab ulama-ulama Bani Israel dulu, mereka itu mendapatkan makalah, makan, dapat hidup dari orang-orang kaya mereka. Insyaallah ya, jadi diopeni oleh yang kaya-kaya dari kaumnya. Makalah. Falamma bu'itha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala ketika diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, arafu annahu al-haq. Mereka tahu itu benar. Tapi fa'ankaruhu wa kafaru bih. Mereka ingkari, mereka kufur, mereka mengkufurinya. Wa katamu ma arafu an Bani Israil, dan mereka menyembunyikan apa yang mereka tahu tadi dari Bani Israel. Apa sebabnya? Min ajril ju'l alladhi ja'alahu aghniya'uhum lahum, dengan alasan
karena harta dunia yang diberikan oleh orang-orang kaya Bani Israel kepada mereka ulama-ulamanya itu. Fakatamul haqqa hatta yabqa lahum hadzal haqq minal mal. Maka ulama-ulama Bani Israel tadi pun menyembunyikan kebenaran supaya tetap ada jatah harta untuk mereka dari orang-orang kayanya itu. Subhanallah. Ternyata sudah dari semenjak dahulu kala kekhawatiran dan perangai jelek seperti ini. Jadi alim ulama Bani Israel, kalau zaman sekarang sudah jadi kiai Bani Israel, barakallahu fikum, sudah dapat penghidupan yang mewah dari para pengikutnya, dari Bani Israelnya. Yang ini ngasih beras, yang ini ngasih sarung, yang ini ngasih uang, yang ini ngasih masing-masing begitu ya. Yang ini ngasih mobil, ini yang ngasih motor, yang ini ngasih rumah, yang ini ngasih luar biasa saya Mas. Nikmat pokoknya sudah. Begitu datang al-haq, mereka tahu itu al-haq, ditolak, diingkari, nggak diimani, nggak disampaikan kepada Bani Israel karena khawatir hartanya hilang. Karena khawatir suplai harta dari orang-orang kaya Bani Israel itu berhenti. Sama pikirannya kayak orang tadi itu. Nah, kalau saya sampaikan itu al-haq, itu benar, dia nabi, terus kemudian mereka marah, gimana? Nanti suplainya terputus dong. Yang biasanya dapat beras 1 hari atau 1 bulan sampai 1 kintal, dapat berapa nanti sekarang? Tahu-tahu cuma dapat 1 kilo doang. Terus suplai duit yang biasa mengalir kepada saya selaku kiai Bani Israel, yang setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya dapatnya puluhan juta, miliaran, nanti putus. Jangan-jangan cuma dikasih 100.000 1 bulannya. Pikiran yang macam-macam, khauf, baya'il mal, takut hilangnya harta. Itu semuanya barakallahu fikum menghalangi seseorang untuk kembali arrujuk kepada al-haq. Sekali lagi, ini yang banyak menimpa para orang-orang yang punya ilmu, ulama Bani Israel yang punya ilmu, para tokoh, para mubaligh, para dai, para ustadz, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat dan misalnya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Sebab yang berikutnya ialah sudurul batil min syaikhin lahu qabul. Di antara yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran ialah sudurul batil min syaikhin lahu qabul. Munculnya kebatilan dari seorang syekh, seorang alim yang diterima oleh masyarakat. Gambarannya begini. Ada seorang syekh, seorang alim besar, syekh besar, alim besar di kalangan kaum muslimin yang diakui keilmuannya oleh umat, diterima ilmunya oleh umat, dicintai oleh umat, dicintai oleh para pengikutnya, dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh kaum muslimin. Alim, dia pribadi alim sunni, alim salafi. Yang namanya manusia kan tempat salah dan tempatnya lupa, gak maksud. Suatu kali beliau memiliki ijtihad yang salah. Saya katakan ijtihad karena beliau seorang alim besar, mujtahid. Suatu kali beliau memiliki sebuah pendapat, sebuah pernyataan ijtihad yang salah, dan di dalam perkara yang prinsip, sehingga kesalahannya itu dikatakan sebagai penyimpangan, sebagai perkara batil, menyalahi akidah, menyalahi prinsip.
Kalau bagi alim tadi ijtihadnya keliru dapat 1 pahala. Tapi yang jadi masalah sekarang itu adalah umat tidak boleh ikut kepada alim ini dikarenakan penyimpangan, dikarenakan perkara batil, perkara yang bid'ah, menyelisihi manhaj. Kita nggak boleh ikut. Namun sering kalinya kalau sebuah penyimpangan atau sebuah al-batil itu muncul keluar statementnya, pernyataannya, pendapatnya dari seorang alim besar, syekh besar yang diterima oleh umat, seringkalinya itu orang-orang yang sudah kadung cinta dengan beliaunya, kadung gimana ya Pak? Kadung ngefans kepada beliaunya. Bahasanya gaul banget. Kadung apa? Sudah kagum sama beliaunya itu sudah buta mata, buta hati. Ketika disampaikan, diterangkan oleh para ulama yang lain, diterangkan oleh para duat, diterangkan oleh para ustadz, diterangkan oleh para mubaligh, diterangkan oleh tokoh-tokoh yang lainnya, itu merupakan kesalahan, itu merupakan perkara yang batil, perkara yang menyimpang. Wah, langsung reaksinya mereka itu luar biasa dahsyatnya. Dibela mati-matian syekhnya tadi, dibela mati-matian sang alim kabir tadi, disalahkan, diserang orang-orang yang menyalahkan alim tadi. Padahal sesungguhnya sederhana ya Pak. Yang lainnya menyatakan pendapat alim fulan itu keliru, pendapat alim fulan itu penyimpangan. Terkait dengan sang alimnya kita kasih uzur, beliau seorang mujtahid, alim ijtihad, maka dapat 1 pahala. Tapi bukan yang dibahas bukan alimnya tadi, tapi orang-orang yang kadung cinta, kadung kagum, ngefans kepada sang alim tadi. Bukannya dia menerima al-haq yang disampaikan oleh pihak yang lain, oleh ulama-ulama yang lain, malah justru dia tolak al-haq tadi, dia serang orang-orang yang menyampaikannya tadi dengan alasan itu kan alim besar, alim kabir, al-syekh, al-allamah, al-doktor, al-fulan. Mana salah? Gitu. Apalagi yang menukilkan perbantahan dari alim yang lainnya itu orang yang masih kelasnya ustadz lokal. Waduh, tambah lagi. Allahul musta'an. Ini sesuatu yang sering muncul barakallahu fikum tengah-tengah umat disebabkan karena satu ini. Barakallahu fikum. Reaksi orang-orang di sekitarnya sangat dahsyat. Sehingga ada pepatah yang menyatakan hubbuka lisyai' yu'ni wa yusin. Kecintaan kamu kepada sesuatu itu terkadang membutakan dan membuat kamu tuli. Buta tidak bisa melihat al-haq, tuli tidak mau mendengarkan al-haq. Kenapa? Terlanjur cinta. Kenapa? Terlanjur kagum. Kenapa? Terlanjur besar di hati dia kedudukan sang alim tadi. Sehingga seolah-olah sang alim itu adalah seseorang yang maksum, tidak pernah jatuh dalam kesalahan sedikit pun. Tidak mungkin salah. Ini alim besar, seorang alim sunni kabir, allamatul asr ila akhirih. Tidak mungkin. Jika ada yang menegur dan segala macamnya, dihantam orang tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin, ketika mengomentari pepatah di atas, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal muradu bihi anna hubbaka lisyai' yu'mi wa yusim an ta'ammuli qabaihihi wa masawihi fala taraha wala tasma'uha wa in kanat fihi. Yang dimaksudkan dengan pepatah di atas ialah kecintaan kamu terhadap sesuatu itu membutakan dan membuat tuli,
yang kau tidak bisa mencermati kejelekan-kejelekan orang tadi atau kekurangan-kekurangan yang ada pada orang tadi, sehingga engkau tidak mampu melihatnya, tidak mampu mendengarkannya, padahal kesalahan itu ada pada dia, kejelekan itu ada padanya, keburukan itu ada padanya. Tapi tadi ya kan, terlanjur cinta, terlanjur mengagumi dan segala macamnya. Allahul musta'an. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Apalagi tokoh-tokoh, apalagi masyarakat yang punya prinsip sendiko dawu. Tahu sendiko dawu enggak? Sami'na wa ata'na. Apalagi masyarakat yang memiliki prinsip apa katanya Pak Yai, apa katanya Pak Ustadz, apa katanya sang alim. Ketemu Jawa Timur, opo jari kiai. Gitu ya. Barakallahu fikum. Opo jari kiai, opo jari usate, sendiko dawu. Ini banyak. Terlanjur mengagumi sang tokoh, mengagumi sang alim, mengagumi sang ustadz, mengagumi sang dai, langsung buta mata, buta hati, telinganya tuli. Maka semua yang datang dari ustadznya seakan-akan semuanya telah benar, tidak ada salahnya. Ketika ada orang yang menyinggungnya, atau yang menegurnya, atau yang menasihatinya, atau yang menunjukkan al-haq padanya, tolak mentah-mentah. Allahul musta'an. Mirip dengan yang ini. Mirip dengan yang ini. Ialah yang berikutnya, barakallahu fikum. Yaitu intisabu ahlil batil ila jalilil qadr. Ahlul batil menisbatkan kebatilan mereka kepada tokoh yang memiliki kedudukan tinggi. Ahlul batil menisbatkan batilnya itu kepada seorang tokoh, seorang alim yang jalil qadr, yang sangat mulia kedudukannya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama yang jatuh pada kesalahan sang alim, masyarakat yang tidak mau menerima kebenaran karena terlanjur cinta. Kali ini sang alimnya itu tidak salah, tetapi ditunggangi oleh ahlul batil. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul batil menisbatkan pernyataan mereka, menisbatkan bid'ahnya mereka, aktivitasnya mereka, gerakan-gerakan mereka kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Dan itu memang ciri khasnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ketika mereka mendapati seorang alim memiliki sebuah fatwa yang sekiranya dicocok dengan apa yang ada pada mereka ahlul batil, entah itu fatwa yang umum yang mungkin diseret sana seret kemari, langsung disiarkan kemana-mana. Mereka mengatakan apa yang ada pada kami itu benar, gerakan kami itu gerakan yang benar, sudah disetujui oleh ulama besar pada masa ini. Nih, fatwa Syekh Fulan, fatwa Syekh Allan, alim Fulan, alim Allan, yang dibawakan itu kibarul ulama semua. Tidak salah alimnya, tapi memang pekerjaannya ahlul bid'ah, pekerjaannya ahlul batil menisbatkan kalam qaul mereka, batil mereka kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Itu ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Adabut Talab wa Muntahal Arb. Beliau menjelaskan tentang kebiasaannya ahlul bid'ah ini.
Beliau mengatakan, وَقَدْ جَرَتْ قَاعِدَةُ أَهْلِ الْبِدْعِ فِي سَابِقِ الدَّهْرِ وَلَاحِقِهِ بِأَنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِصُدُورِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ عَالِمٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيُبَالِغُونَ فِي إشْهَارِهَا وَإِذَاعَتِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَيَجْعَلُونَهَا حُجَّةً لِبِدْعَتِهِمْ وَيَضْرِبُونَ بِهَا وَجْهَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ. Katanya Imam Syaukani rahimahullah, sudah biasa berlangsung qaidahnya ahlul bid'ah dulu sampai sekarang. Apa itu? Mereka akan sangat bersuka cita, sangat bergembira ketika muncul satu kalimat dari seorang alim, dari ulama-ulama muslimin yang dukung mereka ini. Mereka pun kemudian mubalagha, bersungguh-sungguh untuk memasyhurkannya, untuk menyebarkannya, mempublikasikannya, gitu ya, di tengah-tengah mereka. Dan kalimat dari sang alim tadi itu pun dijadikan hujjah oleh mereka untuk menguatkan bid'ahnya mereka dan digunakan sebagai senjata untuk menghantam orang-orang yang mengingkari mereka. Subhanallah, itu kaidahnya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ada alim yang punya fatwa yang sekiranya mendukung mereka, langsung diambil, langsung siarkan kepada kaum muslimin. Apa yang ada pada kami adalah al-haq, perkara yang benar, perkara yang bagus, dan segala macamnya. Buktinya apa? Fatwa sang alim. Ini yang paling banyak terjadi, barakallahu fikum, di zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah. Dan itu adalah kebiasaannya ahlul bid'ah dan sudah terjadi pada zaman dahulu kala. Dulu di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi, mengeluarkan pemahaman dia yang namanya Sabaiyah, menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Pemahaman kufur. Dia ini menisbatkan mazhabnya kepada Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Ini dalam rangka mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah, mencintai Ali, mencintai Hasan, mencintai Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait dinisbatkan kepada Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait barak dari pemahaman dia. Terus demikian ya ikhwan barakallahu cahaya mereka. Dan ini yang membuat banyak kaum muslimin yang susah untuk mendapatkan keterangan al-haq, susah untuk menerima al-haq yang disampaikan oleh orang lain, dikarenakan yang mereka pandang bukan ahlul bid'ahnya, tapi yang mereka pandang adalah tokoh besarnya itu. Iya ya, al-haq, masa iya al-haq? Itu nyatanya ini seorang tokoh besar, alim besar, punya fatwa demikian. Benar itu berarti. Masa salah? Nah ya, itu keliru itu. Keliru itu ucapannya sang alim itu mungkin masih umum bahasanya, ditarik-tarik sama ahlul bid'ah ini, atau mungkin beliau setelah ijazah dan segala macam. Loh, kok antum malah ngomong seperti itu? Antum ini siapa? Ngajinya sudah berapa lama? Dan segala macamnya. Baru ta'lim kemarin, baru belajar kemarin, baru tahun 2 tahun ngerti salaf dan segala macamnya. Kok bisa-bisanya antum mengatakan demikian terkait dengan seorang alim besar yang diakui keilmuannya oleh semua umat? Sudah ada fatwanya alim, berarti salah tuh antum. Ya begitu mereka. Gitu. Lebih parah lagi kemudian menyatakan gerakan fulan yang tempat dalam merupakan gerakan hizbiyyin adalah benar, gerakan dakwah sunnah, gerakan dakwah tauhid, dikarenakan di backup oleh ulama besar di belakangnya. Waduh, jauh lagi ini urusannya ya. Al-muhim, terlalu banyak asbab
yang menghalangi seseorang untuk bisa kembali kepada al-haq, menerima al-haq, rujuk kepada al-haq. Bukan karena al-haqnya itu samar, bukan pula karena fitrahnya orang itu jelek. Tidak. Secara fitrah masing-masing insan mencintai kebaikan, mencintai al-haq, mencintai ahlul haq. Secara kenyataan al-haq itu bercahaya, wadih, gamblang, jelas, mudah dipahami, mudah dikenali, ciri-cirinya sangat jelas. Namun dikarenakan ada sekian banyak penghalang-penghalang tadi, barakallahu fikum, yang membuat orang tadi akhirnya tidak bisa kembali pada pangkuan al-haq, tidak bisa kembali menerima al-haq dan berpegang dengan al-haq. Itu yang saya katakan, aku ingin sadar, tetapi titik payarnya banyak banget. Tetapi banyak penghalangnya. Entah dunia, entah kepemimpinan, entah kemashuran, entah ini, entah itu dan segala macam. Dan itu sangat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahul musta'an. Tambah lagi. Apa sudah cukup? Setengah 12 nih. Sudah? Hah? Tambah lagi? Hah? Sudah dulu. Hah? Sudah dulu ya? Hah? Gimana, Ustaz? Terserah saya. Kalau terserah saya istirahat dulu. Nah, satunya lagi ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Cuman saya lihat jamnya, saya khawatir nanti lagi ngomong tahu-tahu berhenti, jadi nggak asik. Gitu ya. Jadi sampai sini aja atau diteruskan lagi kapan? Hah? Langsung. Masya Allah. Ya sudah, ba'da zuhur langsung. Sedikit menambahkan apa yang sudah diterangkan tadi Ikhwan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Untuk sementara kita cukup sekian dulu, istirahat untuk persiapan salat zuhur. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu